pertanyaannya berkaitan dengan topik hari ini, yaitu mobile journalism in the digital age. Kalau begitu, langsung saja kita berikan waktunya kepada Mas Randy. Mas Randy, over to you. Thank you very much Mbak Iza. Tepuk tangan dulu Mbak Iza. Terima kasih introduksinya bagus tadi. Saya boleh minta diputar slide yang sudah saya kirimkan ke panitia? Apakah ada? Atau harus saya yang putar? Adakah yang bisa memutar dari atau harus saya putar? Saya udah kirim ke panitia tadi. Otherwise I have to find it. There you go. Terima kasih. Boleh di full screen. Tadi seperti yang Mbak Iza sudah katakan, kita akan bicara soal most likely mobile journalism ya teman-teman. Intinya gimana kita memproduksi produk jurnalisme, tapi kita ngomongin platformnya digital. Nah, kan nih kampusnya juga serba digital, semua berbasis digital, kan kita sekarang kuliahnya juga digital base. Sekarang gimana caranya kita bicara soal bikin konten yang bisa menarik hati audiens yang menonton dan mengkonsumsi secara digital. Karena yang namanya kita bikin konten ya, apapun itu produknya, apapun itu tujuannya satu, kita mau penonton nonton sampai habis dan tujuan kita membuat konten tersebut tersampaikan. Ya atau enggak? Kita boleh next? Sebelumnya kita kenalan dulu. Kalau nggak kenal nggak sayang. Tadi sudah dikenalin sama Mbak Iza. Makasih Mbak Iza. Betul, saya sekarang bekerja di VOA Indonesia yang berbasis di New York. Tapi sebelum saya terjun ke negeri rantau nan jauh di sini, bukan di sana tapi di sini, saya memulai karir saya sebagai seorang jurnalis atau reporter di TV yang katanya memang beda, TV One. Dari 2015 sampai 2018, kemudian bergabung dengan VOA. Mulai dari spesialisasi TV sampai sekarang akhirnya sudah era multimedia dan akhirnya saya suka ada spesialisasi di bidang digital. Oke, sebelum saya masuk ke presentasi saya mau kenalan dulu sama teman-teman yang ada di sini. Saya boleh nggak minta teman-teman peserta yang ada di sini ketik di kolom chat, sebut usia kalian berapa? Boleh sekarang diketik? 28, 20, 26, 20, 21. Oke. Range-nya ternyata luas ya. Dari paling muda 19 sampai ada umuran saya malah ada ya. Saya 20 tahun. Oke. Saya boleh tahu latar belakang teman-teman yang di sini apa? Apakah kuliah? Kalau kuliah jurusan apa? Kalau kerjanya apa? Boleh diketik? Silakan di kolom chat. Guru apa? Boleh dijelaskan secara spesifik? As specific as possible. Aktivis apa? Aktivis agama, aktivis lingkungan, guru fisika. Oke, baik. Jobless akan segera mendapatkan job setelah ikut sesi ini. Make up, oke, make up artist ya, saya asumsikan. Staf perencanaan. Oke, apalagi? Salon, admin. Waduh, ternyata range-nya luas banget audiens ini. Oke, this is gonna be very interesting. Relawan kemanusiaan, penyiar, halo. Nah, ini saya profesi dengan saya ini. Oke, good. Interesting audience, interesting. Biasanya saya kalau ngisi kuliah umum, pesertanya rata-rata homogen. Umurnya nggak jauh beda, kemudian mereka dari latar belakang yang sama, kelas ekonominya, minat mereka. Jadi lebih gampang untuk kemudian saya mengemas presentasi saya. Tapi karena ini berbeda, it's gonna be a little bit challenging. Kita boleh next, panitia? Oke, sekarang boleh bantu jawab sekali lagi di kolom chat. Teman-teman dari sudah jawab, terima kasih. Sekarang, dari dua gambar, ada TV sebelah kiri dan smartphone sebelah kanan. Mana yang menjadi sumber hiburan dan informasi teman-teman? Pilih satu, please. Pick one. Saya melihat di sini ada yang bilang HP, smartphone. Mas saya bilang TV, HP, smartphone lagi. Terus HP lagi. Oke. Smartphone, TV, smartphone. Yang menjawab TV cuma dua. Smartphone. Oke. HP lagi, smartphone lagi. Oke. Dua-duanya. Oke, thank you. Smartphone. Oke, saya boleh simpulkan di sini mayoritas, saya bisa katakan 95%,
mendapatkan sumber informasi dan entertainment-nya dari yang namanya ponsel. Oke. Ini demografis atau sampel demografis yang menggambarkan situasi zaman now, zaman sekarang. Nggak cuma teman-teman yang hadir di perkuliahan ini, tapi secara gambaran besar, secara mendunia, baik teman-teman yang di Indonesia maupun sekarang di sini di Amerika Serikat, sama seperti jawaban teman-teman. Mayoritas sumber informasi dan juga hiburannya sudah berpindah dari tadi serba di televisi menjadi di smartphone. Ini akhirnya juga mempengaruhi dinamika kita bagaimana kita mengkonsumsi informasi dan juga hiburan. Oke lah, next lagi panitia. Thank you yang sudah menjawab. Nah, karena tadi menjawab sosialnya, ya, dan tadi menjawab ponsel, sekarang saya mau tanya, pasti punya internet kan? Sosial media yang teman-teman pakai, sosial media apa? Tulis tadi. Semuanya, yang paling aktif, pilih satu yang paling aktif, atau dua deh. Satu atau dua yang paling aktif. Twitter, Instagram, Twitter, Instagram, IG, TikTok, pasti 19 tahun tuh. Facebook, TikTok, IG, FB, IG, TikTok, FB, IG, TikTok. Waduh, Telegram. Cerga Intel nih ikutan kuliah nih. Twitter, semuanya. Oke. Saya boleh simpulkan sedikit, mayoritas IG, kemudian ada yang bilang TikTok, kemudian Twitter, mulai muncul Facebook, dan juga YouTube yang bilang Friendster, ketahuan kamu usianya berapa. Oke, thank you for answering. Terima kasih sudah menjawab. Sekarang kita next sekali lagi. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan saya tadi, ada kaitannya dengan tren konsumsi media. Kalau kita bicara soal konsumsi media yang ada di Amerika misalnya, memang sudah meningkat sangat drastis sekali konsumsi atau durasi waktu yang benar-benar dihabiskan oleh mereka untuk bermedia sosial. 3 jam 20 menit data terakhir yang saya ambil dalam sehari ini rata-rata ya. Bisa lebih, bisa kurang tergantung usianya. Penggunanya pun paling banyak mendapatkan informasi dan hiburan mereka dari ponsel pintar, kemudian ada komputer, baru tablet. Kebanyakan dari ponsel pintar yang memang sudah menjadi kebutuhan primer sekarang. Kebanyakan penggunanya milenial dan Gen Z. Di atas itu mungkin yang lebih tua di usia orang tua saya sudah cenderung sulit to keep up, jadi mereka masih banyak konsumsi media dari televisi. Next, ini Amerika Serikat ya. Indonesia pun kurang lebih mirip-mirip. Pengguna media sosialnya 170 juta. Dan kemudian yang menggunakan internet usia 16 sampai 64 tahun. Jadi adik-adik yang masih bersekolah sampai kemudian di usia baby boomers, hampir semuanya itu sudah punya smartphone dan menghabiskan waktu rata-rata 3 jam 14 menit sehari. Next. Nah, kita sudah melihat tadi bagaimana signifikannya teman-teman dan manusia di dunia ini, di Indonesia, di Amerika Serikat, dimanapun, sudah punya perilaku untuk mengakses informasi, berkomunikasi, ataupun sarana hiburannya, itu dari ponsel. Yang kita genggam, mau ke kamar mandi, genggam ponsel. Mau bangun tidur, yang dicek pertama ponselnya dulu. Naik bus, lihat ponsel dulu. Sudah menjadi sebuah hal yang melekat di keseharian kita, sehingga jurnalis-jurnalis seperti saya, ataupun bisa dibilang apa ya, content maker, yang dulunya hanya paling efektif menggunakan sarana televisi, sekarang mulai berpindah ke sarana digital. Nah, masalahnya ada tantangannya besar. Apa? Salah satunya adalah namanya digital itu luas. Kalau televisi kan udah jelas, sehari 24 jam yaitu diisi aja itu. Satu stasiun televisi. Tapi kalau misalnya kita bicara soal digital, ada namanya website, ada namanya sosial media. Ngomongin sosial media aja masih banyak jenisnya lagi. Ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter. Masing-masing punya demografis yang berbeda juga. Kemudian belum lagi kita bicara soal podcast yang audio. Ini juga penggunanya, demografisnya, usianya beda-beda dari daerah yang berbeda-beda. Akhirnya makin segmented, makin niche. Kita next lagi.
Boleh next lagi. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau jurnalis atau content maker ya, karena saya lihat di sini nggak semuanya adalah berlatar belakang jurnalis. Kalau mau liputan, kalau membuat konten, baiknya pakai format apa? Apakah bikin artikel, kita taruh di website, bikin kayak blog gitu ya, atau kita bikin syuting video, terus kita upload, kalau mau diupload kemana? Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. User interface-nya beda-beda. Pusing nggak? Pusing. Saya juga pusing awalnya. Tapi bisa nggak pusing kalau mengetahui rumus berikut ini. Next. Intinya, teman-teman wajib mengetahui ketika bikin informasi, ketika mau bikin berita, udah harus tahu itu berita kamu mau bikin buat siapa. Apakah buat ibu-ibu di kalangan RT RW Anda? Kalau memang iya, mereka usianya berapa kira-kira? Mereka suku apa misalnya? Agama mereka apa misalnya? Bayangkan demografis tujuan audiens Anda tuh as specific as possible. Kalau memang sangat niche, itu akan lebih memudahkan untuk kemudian kita memahami gaya bahasa mereka seperti apa, dan kemudian bagusnya kita uploadnya kemana. Kalau kita ambil contoh tempat kerja saya saat ini di Vio Indonesia, di digitalnya ya, karena ada radio, ada televisi, ada digital. Untuk digitalnya jika kita ngomongin sekarang, itu udah pasti masyarakat Indonesia yang jadi target utama audiens kita. Usianya 15 sampai 54 tahun. Tapi kalau misalnya kita kerucut lagi ke digital, itu main audiensnya udah paling besar adalah generasi millennials dan juga generasi Z. Jadi generasi saya dan mungkin sebagian besar teman-teman yang hadir di sini. Dan tentunya mereka-mereka ini banyak menggunakan media sosial seperti Instagram. Terbukti tadi di kolom chat kan banyak bilang IG. Kemudian Twitter, Facebook, dan juga YouTube. TikTok juga sebenarnya salah satu yang rising sangat cepat. Kita next. Nah, kalau sudah tahu audiensnya, otomatis kita lebih gampang untuk membayangkan mereka sukanya apa, bahasa mereka seperti apa. Makanya tadi saya di awal tidak ujuk-ujuk kemudian langsung memulai presentasi saya. Saya survei dulu untuk memastikan siapa audiens saya. Agak agak sulit untuk audiens sekarang karena ketika saya survei, rentang usianya berbeda-beda, beragam. Jadi cenderung heterogen masyarakat yang hadir pada hari ini di sini. It's a great challenge, suatu kehormatan, tapi dalam kacamata komunikator, ini sebuah challenge karena kemudian kita nggak bisa menyenangkan satu segmen tertentu saja. Karena kan misal saya pakai gue lo misalnya bahasanya di sini, nanti yang umur 30-40 tahun ke atas mungkin nggak nyaman. Atau kalau misalnya saya pakai Anda, saya, yang umur 18-19 tahun, cepat bosan. Jadi ini mempengaruhi bagaimana kemudian saya membawa presentasi saya. Mau seberapa cepat ngomongnya kah? Apakah mau dicampur-campur bahasa Inggris ala-ala anak jaksel gitu kan? Atau kemudian sangat formal dan dengan bahasa yang kira-kira bisa lebih berkenan. So, it's always interesting untuk kemudian mengetahui audience, dan semakin homogen atau semakin niche audiensnya biasanya lebih memudahkan pekerjaan saya. Kita next. Nah, sekarang saya mau teman-teman di sini menyaksikan layarnya, ya, baik-baik. Kita akan saksikan dua jenis video yang berbeda mengenai topik yang sama. Kalian mengenal sosok yang di kiri, foto kiri? Ada yang nggak tahu? Kalau ada yang nggak tahu, bilang di kolom komen. Bapak Trump, ada namanya itu, Trump. Ada yang nggak kenal nggak? Apakah semua kenal? Kalau kenal, bilang iya. Iya. Oke, ada yang nyaut. Terima kasih. Saya rasa semua kenal ya. Oke, kalau kenal bagus. Apakah kalian tahu Bapak Trump ini, mantan Presiden Amerika Serikat, menyandang status terdakwa di Amerika Serikat dan saat ini menjadi satu-satunya presiden di Amerika Serikat dalam sejarahnya yang pernah atau yang punya status terdakwa oleh hukum Amerika Serikat sendiri. Per kemarin ada 2 hukum yang menjerat Trump menjadi seorang terdakwa. Ini berarti sempat heboh, masih terkait dengan pemilu yang dulu. Dan terakhir, ada kaitannya dengan Trump quote-unquote dituduh atau diduga selingkuh dengan seorang bintang porno. Itu sekelibatnya ya. Sekarang saya kasih lihat 2 video liputan soal Trump terdakwa bulan lalu. Kita putar video yang pertama. Boleh, Min? Ada suaranya nggak?
Saya nggak dengar suaranya soalnya. Tidak ada suaranya. Orang Ya, saya bintang juga tidak dengar. dewasa. 34 false Nah. statements. Ada ya. Boleh made diputar ulang, Min? Mantan Presiden AS Donald Trump memenuhi panggilan pengadilan di New York dan mengaku tak bersalah atas dakwaan ia terlibat pemalsuan dokumen, termasuk untuk menutupi perselingkuhan dengan seorang bintang film dewasa. 34 false statements made to cover up other crimes. These are felony crimes in New York State, no matter who you are. Sepulangnya ke Florida, Trump disambut hangat pendukungnya. Ia pun kembali tuduh dakwaan terhadap dirinya bermotif politik. With a local failed district attorney charging a former president of the United States for the first time in history on a basis that every single pundit and legal analyst said there is no case. There's no case. Namun dakwaan ini diputuskan oleh Dewan Juri terdiri dari warga biasa New York. Seorang analis menilai serangan Trump terhadap proses hukum hanya bakal menjadi bumerang bagi bakal calon presiden dalam Pilpres 2024 ini. The case is going to be heard based on the facts and the law. And I also don't think it will help him in the main with the American people, because most Americans want the legal process to operate fully and fairly, even with regard to a former president. Tuduhan bahwa dakwaan bermotif politis juga disampaikan sebagian sesama tokoh Partai Republik, termasuk mantan Wapres Mike Pence dan Gubernur Florida Ron DeSantis, dua tokoh yang disebut calon kuat kandidat presiden bila Trump akhirnya urung atau batal maju. Survei terbaru yang dilakukan oleh ABC News bersama dengan konsultan Ipsos menunjukkan hampir separuh dari para responden mendukung pendakwaan terhadap Donald Trump, sementara hampir sepertiganya menolak. Jika dilihat lebih dekat lagi berdasarkan pilihan partisan para responden, hampir 80% dari masa pendukung Partai Republik menilai dakwaan ini bermotif politik, sementara mayoritas masa pendukung Partai Demokrat menilai dakwaan ini sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Polarisasi ini pun tampak dari demonstran yang berkumpul di New York. I'm here to support my president, Donald Trump, the greatest president in American history, probably the best leader on planet Earth ever. He's a con man. He has a lot of people still fooled. Most New Yorkers he doesn't fool, but I hope they'll see the light. Selain dakwaan di New York, Trump juga hadapi investigasi tuduhan mencampuri hasil Pilpres di Georgia, serta investigasi seputar serangan 6 Januari 2021 oleh pendukungnya di gedung Capitol. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Oke. Video tadi adalah video yang saya buat untuk televisi. Sekarang kita bandingkan, dan nanti saya meminta pendapat teman-teman ya, dengan video yang satu ini yang dibuat untuk audiens di Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Boleh Min putar, Min? Ada apa sih dengan White House? Minggu ini mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi disidang terkait kasus uang bungkam 2016 lalu. Tapi dia kekeh bakal terus maju untuk pemilu 2024. His fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election, and it should be dropped immediately. Tunggu. Emangnya orang yang menghadapi tuntutan kriminal masih bisa jadi calon presiden? Menurut Konstitusi Amerika Serikat ada 3 syarat untuk menjadi kandidat capres Amerika. Yang pertama, warga negara yang lahir di Amerika Serikat. Yang kedua, tinggal di Amerika selama setidaknya 14 tahun. Dan yang ketiga, usia minimum 35 tahun. Nggak ada tuh kewajiban untuk punya rekor kriminal yang bersih. Melansir The New York Times, ada loh yang pernah kampanye capres dari penjara Amerika. Ada Eugene Pidetz yang dihukum karena pidato anti perang, dan Lyndon LaRouche yang dihukum karena konspirasi federal dan penipuan pakai surat. Keduanya nggak menang. Trump sendiri pernah bilang kalau dakwaan ini tidak akan membuat dia mundur dari pemilu 2024. Yang ada ini bisa meningkatkan popularitasnya. Terus nanti gimana kalau misalnya Trump terpilih lagi menjadi presiden? Masih bisa didakwa nggak tuh? Menurut Departemen Keadilan Amerika Serikat, presiden yang sedang menjabat imun dari dakwaan dan tuntutan pidana.
Alasannya, dakwaan dan tuntutan pidana bisa mengganggu kemampuan lembaga eksekutif untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya. Trump kini menjadi mantan presiden pertama Amerika Serikat yang terjerat kasus pidana. Tapi kamu tahu nggak sih kalau ada presiden Amerika yang pernah ditangkap polisi? Tahun 1872, Presiden Ulysses S. Grant pernah ditangkap polisi karena ngebut naik kereta kudanya di jalanan Washington DC. Oke, sekarang saya mau tanya ke teman-teman, kalian kalau disuruh pilih antara video 1 dan video nomor 2, kalian akan lebih suka video 1 atau video 2? Boleh ditulis di kolom komen. 2, ada yang bilang 2, ada yang bilang 1. 2. Bilang 2 semua nih. Tadi siapa yang bicara? Boleh perkenalkan diri? Mas siapa tadi, Mas? Supriyadin Mas Supriyadin dari mana? dari Nusa Tenggara Barat Widih, coba kota mana? di Kabupaten Bima, paling selatan. Kabupaten Bima. Saya kalau boleh bertanya, jika berkenan menjawab, usia berapa? Sekarang usia 27 tahun. 27 tahun. Oke, tadi pilih nomor 1 nomor 2? Nomor 2. Kenapa saya tanya pilih nomor 2? Kalau nomor 2 ini pertama dari segi tampilannya bagus. Kemudian yang kedua menarik gitu. Kayaknya perhatian orang menonton itu lebih antusias gitu. Terus yang ketiga kayak ada interaksi. Jadi yang menyampaikan berita atau yang bicara itu kayak mau berinteraksi dengan siapa saja yang menontonnya gitu. Hanya terus di tempat-tempat yang berbeda pula. Itu juga yang membuat dia menarik. Pokoknya kreatif, unik. Kalau bandingkan yang pertama kan monoton Interaktif begitu ya? saja. Interaktif ya. Betul. Itu aja, Oke, Mas. terima kasih Mas Riyadi pendapatnya. Oke. Ini ada yang menjawab nomor 1, saya boleh tanya nggak? Yuriska Heidi? Yuriska bisa bicara kah? Oh, nggak bisa on. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya boleh ngobrol sama Rahmat Afifah? Rahmah. Ya, Kak. Kedengaran Hai, suaranya. Rahmah. Halo, Kak. Ya, halo. Sangat jelas sekali. Rahmah dari mana dan usia berapa kalau boleh saya tanya? Aku dari Jatinangor, Sumedang. Usianya sekarang 20. Oke, teteh ya berarti ya. Kamu prefer 1 atau 2? 1, Kak. 1, kenapa? Waduh. Menarik nih. Mungkin karena aku sekarang ini basicnya kan lagi sering main di jadi content writer gitu di salah satu media juga di daerah Bandung. Kalau misalkan membuat satu konten itu kan membutuhkan materi yang lebih bukan terpercaya, ya mungkin pertama lebih terpercaya, terus juga lebih lengkap gitu kan. Kalau yang dari Rahma lihat ketika video 1 itu penyampaian materinya itu kan terstruktur gitu. Dan itu kalau misalkan Rahma bikin lagi konten baru bisa dipecah-pecah tuh menjadi banyak sub konten lagi gitu. Nah, mungkin itu sih yang mencolok gitu ya buat Rahma. Kalau misalkan dibandingin sama konten 2, Rahma setuju dengan yang tadi ya, kalau misalkan ini tuh menarik. Cuman kalau misalkan untuk lebih mendalami ini tuh tentang kasus apa sih, nah itu Rahma nggak dapat gitu kalau misalkan di video yang kedua gitu. Oke. Menarik. Terima kasih Rahma. Satu lagi deh, ngobrol sama Joni Arifin. John, bisa dengar suara saya? Halo, Kak. Bisa bicara nggak, Joni? Halo. Hai, Joni. Kenalan dong. Namanya siapa? Halo, Usia berapa? Dari mana? Nama saya Joni, ada usia 30 tahun, dari Sumatera Utara. Wah, Horas. Bang Joni.
Bang Joni kenapa pilih nomor 1? Dengar Bang. Nomor 1 dia pembahasannya lebih fokus ke masalahnya Donald Trump ya daripada nomor 2. Jadi kita informasi yang kita dapatkan lebih jelas gitu, nggak mana-mana informasinya. Sedangkan yang nomor 2 dia informasinya sampai ke tahun 1800-an ya, melebar kemana-mana. Betul. Nah, itu aja sih. Ada trivia. Sip. Berarti Bang Joni orangnya kayak serius nih ya, senang bener-bener ngulik persoalan politik, bener-bener mau tahu politiknya, bener nggak? Ya, gitulah kira-kira. Kan lebih fokus aja di bahasan aja. Siap. Mantap. Terima kasih Bang Joni. Saya senang dengar pendapat-pendapat begini sekalian survei sebenarnya Mbak Iza, karena orang kan beda-beda ya setiap orang ya. Cuma kalau misalnya saya lihat, kalau misalnya secara sekilas di kolom chat, mayoritas bilang nomor 2 ya. Dan banyak juga yang bilang nomor 1 dengan punya alasannya masing-masing. Dan semuanya valid. Tapi ini kembali bukan soal salah benar, tapi kembali kepada persoalan demografis audiens. Video nomor 2, ini kita kemas sedemikian rupa dengan informasi yang bilang Bang Joni tadi nggak fokus, karena memang kita kemasnya untuk audiens di sosial media. Ya memang demografisnya saya sudah saya mention tadi. Demografisnya muda, Gen Z, Gen Millennials, yang memang mayoritas punya alergi terhadap berita politik. Jadi mereka nggak bisa kita kasih kemasan politik yang terlalu mendalam, ngomongin pasal-pasal, kemudian sejarah yang terlalu monoton, itu mereka cenderung bosan. Akhirnya apa? Akhirnya geser, ganti ke Dunia Manji, ganti ke Dedi, atau gantinya lagi langsung ke Raffi Ahmad. Itu saingan-saingan kita sekarang, para jurnalis yang bergelut di dunia media sosial. Karena banyak banget saingannya, nggak cuman TV sebelah lagi, kita ngomongin media mainstream secara tradisional ya. Nah, makanya kemasnya begini, kita juga nggak bisa semendalam di video 1. Video 1 memang lebih mendalam, itu serius banget kan ya. Bahasanya formal, kemudian tadi nongol ada saya juga, harus dandan formal, rambutnya sampai lepek deh gitu ya, sampai basah banget. Karena memang sudah ada tuntutan penontonnya adalah penonton yang menonton berita dengan wibawa atau karisma tertentu. Dan sudah ada nilai yang dibawa dari sejak lama. Karena ini kan media lama ya, dari tahun 90-an berkembang sampai dengan sekarang, udah 30-40 tahunan. Jadi sudah punya model bakunya gitu untuk produk jurnalisme yang tayang di televisi. Jadi bahasanya formal, pun tidak membahas tidak menyinggung pembahasan-pembahasan yang terlalu mendalam kalau misalnya di video nomor 2. Nah, satu hal lagi yang membedakan video nomor 1 dan video nomor 2, kalau kalian simak, adalah durasi. Kenapa durasi? Di video 1 durasi 3 menit. Karena memang sudah jadi kalau teman-teman yang belajar jurnalistik, televisi, udah jadi pakemnya. Karena harus ngisi slot durasi 1 jam buletin misalnya gitu kan. Jadi produser makin panjang makin senang biasanya. Jadi nggak usah bikin berita banyak-banyak mereka. Nah, kalau yang video nomor 2, kita pastikan kita berusaha sebisa mungkin kalau memang tayangnya di Instagram atau di Twitter atau di TikTok, itu 1 menit, 2 menit itu udah lama banget. 1 menit kita coba usahakan memasukkan semua berita dagingnya di situ. Nampak seperti mudah, tapi justru tidak mudah karena sulit meringkas begitu banyak informasi ke dalam durasi yang sangat pendek. Nah, kenapa kita bikin pendek? Karena teman-teman yang berusia atau teman-teman yang sudah sangat akrab dengan teknologi dan media sosial, retensi atensinya itu pendek banget. Jadi udah nggak bisa punya kesabaran ataupun nontonin prosesi seremonial yang terlalu bertele-tele. Dibuka dulu oleh MC, kemudian ada lagi Pak RT-nya ngobrol dulu 7 menit sendiri, bahkan belum masuk ke dalam isi. Itu mereka biasanya udah pegang HP masing-masing, udah scroll-scroll. And we don't want that. Lagi-lagi kembali kepada tujuan kenapa kita bikin konten, kita mau kontennya ditonton sampai habis kan. Jadi ini udah jadi model perilaku demografis yang kita hadapi. Kalau misalnya udah tahu audiensnya adalah audiens muda, usahakan konten Anda seringkas seminim mungkin dan daging-dagingnya aja. Kalaupun dagingnya nggak terlalu menarik, kasih animasi, dikasih presenter yang fresh pembawaannya, nggak terlalu baku.
We do this because we know our audience. That's why muncullah pengemasan seperti di video nomor 2 ini. Kita next lagi, Min. Karena saya harus cepat-cepat biar kalian nggak bosan. Jadi pakai bahasa kalian ya. Ini kalau misalnya kalian follow Instagram View Indonesia, Mimin juga kalau komen-komen biar engaging pakai bahasa-bahasa yang sebisa mungkin relevan atau resonate dengan gaya bahasa atau gaya obrolan teman-teman atau followersnya. Next. Oke. Ini video berikutnya yang saya putar soal Amerika banget. Kita bahas soal pernikahan. Boleh putar dari ulang lagi, didirikan suaranya? Tidak cinta kamu lagi, aku mau cerai. Kamu tahu kan, bercerai di Amerika itu prosesnya panjang dan rumit. Di Washington DC, sebelum pasangan bisa resmi cerai, mereka harus pisah dan nggak tinggal bersama. Ada 2 dasar untuk bercerai di DC. Yang pertama, jika kedua belah pihak sudah hidup terpisah selama 6 bulan, jika sama-sama sudah sepakat ingin berpisah. Atau hidup terpisah selama 1 tahun kalau ada pihak yang tidak setuju. Nah, selama masa hidup terpisah ini, secara teknis pasangan ini statusnya masih nikah dan nggak boleh nikahin orang lain dulu. Dan masa ini juga digunakan untuk membagikan harta gono gini, hak asuh anak, dan lain-lainnya. Mobil buat aku ya. Kalau gitu pancinya yang buat aku, oke? Mbaknya buat aku ya. Ya Tuhan. Kalau misalnya kita pisah, aku tidur di mana? Kan cuma tinggal satu rumah. Nah, kalau misalnya kita baru masa berpisah seperti ini, nggak apa-apa satu rumah. Asalkan kita nggak tidur satu ranjang dan kita punya hidup masing-masing. Untungnya sih dalam kasus kita sama-sama sepakat sudah ingin cerai dan juga sama-sama sepakat penentuan harta gono gininya. Di kasus di mana salah satu pihak tidak setuju atau tidak sepakat, mereka bisa minta pengadilan untuk menengahi atau minta bantuan dari lawyer, pengacara. Teman. Kamu tahu nggak sih, kalau di Amerika ada yang namanya proses annulment atau pembatalan. Jadi pernikahan bisa dianggap tidak pernah terjadi. Tapi itu cuma untuk kasus-kasus tertentu aja. Contohnya menikah sama orang yang secara legal masih menikah sama orang lain. Atau kalau pernikahannya dilakukan secara terpaksa. Ya sayangnya pernikahan kita harus kandas dalam perceraian ya. Ya, tapi kita tetap temenan kan ya? Tentu saja. Hal-hal Amerika banget apalagi yang ingin kamu ketahui? Tulis di kolom komen. Nah, kembali lagi pada konsep tadi, sudah tahu demografis tujuan kita siapa. Jadi, jangan kaget kalau misalnya masuk ke Instagram View Indonesia yang belum follow, silakan follow. Akan ketemu konten-konten super gimmick dan super lebay seperti ini. Karena apa? Karena walaupun kita tujuannya adalah menyampaikan informasi, to inform, tapi kadang-kadang kalau kita sampaikan dengan biasa, itu lagi-lagi kita akan kalah sama konten KKI. Kita akan kalah sama content maker seperti Gigi, kemudian you name it, semua Keanu yang lucunya setengah mati, yang saya pun lebih demen nonton mereka. Sudah nature dari para manusia ini untuk lebih suka melihat entertainment daripada berita. Jadi biar kita nggak kalah saing, beritanya kita bikin entertaining. Unsurnya hiburan. Selama itu beritanya bukan berita yang sedih atau berita yang sensitif, sebisa mungkin kita kemas seceria, sehumoris mungkin, supaya apa tujuannya? Supaya bisa menarik perhatian para penontonnya dan bisa nonton sampai habis. Jadi didesain sedemikian rupa dengan kelebihan-kelebihan yang sebenarnya mungkin nggak perlu banget ya. Tapi jadi perlu. Kenapa? Karena untuk bisa berkompetisi dengan content maker lainnya yang nauzubillah banyaknya banget. Kita next lagi. Dan beberapa komponen lain yang perlu dipertimbangkan untuk teman-teman ketika bikin konten atau produk jurnalistik adalah hal-hal seperti faktor visual. Visual yang seperti apa? Yang dramatis, yang mengejutkan, dan terstruktur. Kita next lagi. Dan pastikan ada unsur tidak biasa. Unsur yang unik, unsur yang extraordinary, yang luar biasa. Saya kasih gambar KKI bukan untuk kemudian melecehkan KKI, tapi ini KKI adalah contoh yang sempurna. Karena kalau kita ngomong soal media arus utama seperti televisi, orang-orang seperti KKI dulu tidak akan pernah masuk ke layarnya, kecuali untuk jadi bahan olok-olokan untuk program acara seperti Sri Mulat ataupun humor-humor yang sifatnya slapstick. Tapi ketika lahir internet dan media sosial, KKI booming luar biasa besar, padahal isinya
hampir nggak ada, tapi followers banyak banget, engagement tinggi, dan akhirnya dia bisa making fortunes out of her fame. Dia malah jadi figur yang cukup berpengaruh di dunia kehumoran para influencer. Karena apa? Karena KK punya faktor unik, tidak biasa. Dia tahu kelemahan dia tahu kekurangan dia tahu giginya jadi olok-olokan, digunakan itu. Dia gunakan dengan maksimal sampai kemudian ya akhirnya apa? Mendapatkan engagement yang sangat amat tinggi. Jadi yang namanya visual bagus itu nggak melulu presenter cantik, ganteng, six pack, tinggi, putih, rambut panjang. Selama itu mendapatkan perhatian atau bikin kita noleh karena ketidakbiasaannya, it might work on your favor. Itu mungkin akan bisa membantu teman-teman untuk menyampaikan konten Anda dan sampai kepada audience Anda. Next, please. Dan jangan lupa harus organized dan structured. Seperti halnya kita melihat meja di sebelah kiri dan lemari sebelah kanan. Kalau kiri, manusia itu pasti merasa gusar. Kita tidak bisa bekerja secara optimal di lingkungan yang berantakan. Tapi ketika itu distruktur dengan sangat rapi dan organized, otak lebih nyaman untuk kemudian menstruktur atau bekerja. Begitu pula dengan membuat konten. Makanya ada opening, ada kemudian isi seperti apa. Udah tahu dibuka gimmicknya seperti apa, masuknya seperti apa, ada bridgingnya seperti apa. Karena manusia butuh sesuatu yang organized dan terstruktur agar kita bisa mengikuti dengan baik. Next. Baterai saya lowbat. Nah, sekarang saya mau tanya cepat aja, bedanya jurnalis sama konten kreator apa? Boleh tulis di kolom komen. Jadi saya sering singgung konten kreator menjadi saingan utama jurnalis digital kini. Teman-teman, boleh tulis di kolom komen apa bedanya jurnalis dengan content creator. Wah, tidak ada yang menjawab nih. Boleh kita next aja kalau begitu. Next lagi. Sama-sama kita membuat konten, sama-sama kita mencari dampak, sama-sama kita melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, untuk kemudian kita sebarkan untuk mendapatkan engagement. Kalau bahasa TV dulu ada bahasa rating atau share. Tapi kalau sekarang mungkin kita mencari likes sebesar-besarnya, atau view sebesar-besarnya. Sama-sama mencari hal yang sama. Next. Ya. Bedanya, oke, ini bedanya tadi dijawab sebentar. Tadi jawab apa tuh? Jurnalis buat konten untuk bagian berita, betul. Konten kreator tidak punya UU, jurnalis dengan UU pers. Betul banget yang poin tadi. Bagus. Nah, tapi yang membedakan jurnalis dengan konten kreator tadi UU, betul. Kita ada Dewan Pers untuk jurnalis. Nah, meskipun kita misalnya memberitakan hal yang sama, misalnya ada reporter, juga ada seorang content creator melihat kebakaran di lokasi yang sama, kita sama memberitakannya. Bedanya mungkin content creator ketika melihat kebakaran langsung menaraskannya tanpa kemudian ada verifikasi, langsung ngomong ini ada apa, asumsi, langsung dinaikkan ke media sosialnya. Yang punya followersnya mungkin 1-5 juta followers. Impactful ya. Sementara reporter yang di tempat kebakaran tadi, begitu ngambil gambar, dia harus cari dulu siapa sumber kebakarannya. Korbannya siapa, kemudian diverifikasi apakah informasi-informasi yang di lapangan itu benar kepada polisi. Ada proses verifikasi yang dilakukan oleh jurnalis yang memang sudah di-training demikian, karena ada fungsi pertanggungjawaban. Karena apa? Kalau jurnalis melakukan sebuah kesalahan ketika melakukan peliputan, ada kode etik yang dilanggar, izin persnya bisa dicabut pertama, bisa diskors oleh kantor, karena kantornya kalau misalnya menyiarkan sebuah hal yang salah, bisa juga ditutup, hak siarnya dicabut oleh pemerintah. Sementara kasus-kasus seperti yang udah influencer atau content creator, ketika mereka tidak melakukan proses verifikasi dan hanya mengedepankan engagement atau berita-berita yang cenderung sensasional demi engagement, ketika itu ternyata tidak akurat atau bahkan salah sama sekali, mereka minta maaf dan take down, that's it. Tapi dampaknya luar biasa. Orang bisa membuat
se-Indonesia punya pembahasan yang seragam dan bikin suasana jadi panas. Ini yang berusaha untuk diredam oleh fungsi jurnalisme, karena kita ada etika. Etika ini fungsinya untuk apa? Untuk membuat berita yang memanusiakan manusia. Kita next. Contoh terakhir yang bisa kita amati mungkin Dunia Manji ketika masa pandemi, kalau teman-teman ngikutin dulu ya. Dia wawancara seorang profesor yang ternyata bukan profesor, yang punya obat COVID, padahal COVID baru banget muncul tahun 2020. Setelah ditelusuri ternyata dia bukan profesor, dan Dunia Manji cuma bisa minta maaf dan take down, that's it. Tapi impact-nya sudah luar biasa besar, jadi pemberitaan, yang bersangkutan profesor ininya sampai dipanggil polisi, Panjinya pun demikian. Demikian presentasi dari saya. Lanjut aja ke tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan disilakan. Mbak Iza. Baik, terima kasih banyak Mas Randy, luar biasa presentasinya. Saya kira teman-teman mahasiswa pasti sudah belajar cukup banyak tentang mobile journalism berkenaan dengan topik kita hari ini. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Kebetulan Ibu Kaprodi menitipkan bahwa kita ada giveaway hari ini sejumlah uang tunai. Berapa Ibu Kaprodi uang tunainya? Tapi yang jelas kita akan memberikan giveaway begitu ya kepada teman-teman yang memberikan pertanyaan terbaik. Saya buka dulu sesi pertama, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya kepada Mas Randy, boleh raise hand. Nanti saya akan... Silakan. Tanya saja, tanya gaji ya. Silakan teman-teman. Yuk, mumpung Mas Randy lagi ada di UICI nih, untuk berbagi tentang mobile journalism. Terutama mahasiswa komunikasi digital, dosen-dosennya mungkin ada yang mau bertanya juga, boleh. Saya coba cek di kolom komentar juga nih, mungkin ada yang mau bertanya kalau ada. Aku mau tanya dong. Oke, Mbak Iza. Sama Mbak Aisyah. Oke, Mbak Aisyah ini salah satu dosen di Prodi Sains Data. Kebetulan beliau juga merupakan Kaprodi nih, Mas Randy. Oh, siap-siap. Oke, Ya, Mbak Mas Aisyah, Randy. silakan. Ya, aku mau nanya, sorry nih nggak on cam ya Mas Randy, karena juga jaringannya nggak bagus kalau on cam nanti. Nggak apa-apa, Mbak Aisyah. Silakan. Ya, Mas Randy, saya mau nanya yang pertama itu gimana kita membuat konten yang menarik dari menarik, walaupun misalkan kita nggak punya basic desain gitu, misalkan desain kita buruk, terus kita nggak bisa konten gitu. Maksudnya ini aku dari orang yang awam gitu ya, tapi mau juga bisa bikin konten yang menarik gitu, orang baca itu gimana Mas Randy untuk orang awam? Oke, Mas Randy, silakan Mas. Langsung jawab ya Mbak Iza ya. Bu Aisyah, sebenarnya nggak perlu tahu desain, nggak perlu punya skill editing yang gimana-gimana, asal tahu pertama audience, kedua mau nyampein apa. Karena udah ada, jadi gini Bu, intinya adalah kita pahamin dulu manusia itu seperti apa. Kita kalau di jalan, tiba-tiba ada yang teriak, tiba-tiba ada yang berantem, kita berhenti nggak? Udah naluri kita untuk kemudian melihat dan kemudian menyaksikan. Sesuatu yang sifatnya dramatis, itu udah pasti menarik perhatian manusia. Jadi kalau misalnya kita saksikan berita-berita, apalagi berita bencana, itu pasti jurnalis TV itu langsung wah, semuanya langsung berbondong-bondong. Karena ini sebuah momen yang memang sangat menarik perhatian, karena semua unsur hal-hal yang menarik perhatian manusia itu ada di situ. Pertama, dramatis. Karena apa? Bencana, banyak orang nangis, banyak orang marah-marah, banyak orang kehilangan. Ini menarik simpati dan empati manusia. Jadi kalau misalnya Ibu perhatikan ya, next time ada berita bencana di TV atau di sosial media, itu di produsernya pasti gambar depannya gambar yang paling emosional terlebih dahulu. Orang nangis-nangis, orang teriak-teriak atau orang marah-marah. Karena apa? Karena itu udah pasti menarik perhatian kita. Itu udah rumus paling gampang banget. Nggak perlu bisa desain kan, kayak gitu kan. Cukup mengambil momen, kita ambil, langsung taruh di depan plek, tinggal dinarasikan, dengan narasi lagi-lagi harus bertanggung jawab dan diverifikasi. Itu salah satu contoh paling simpel sih Bu. Jadi saya rasa nggak perlu ngerti desain, asalkan kita tahu hal-hal yang kira-kira pasti menarik buat orang atau audiens kita tonton seperti apa. Atau misalnya ada materi PR dari UICI ya yang mau disampaikan, tapi nggak mau
nggak mau gitu-gitu aja. Nggak perlu desain cakep, nggak perlu grafis yang mahal. Tarik KKI misalnya. Nilai, tarik kembali ke value ya, kembali ke value yang ingin disampaikan. KKI belum tentu punya value yang sama dengan Uichi misalnya. Tapi presence KKI sendiri aja ngomong, kemudian promosiin Uichi, itu sudah at least menarik perhatian masyarakat untuk menonton. Ini juga dilakukan oleh iklan-iklan tidak konvensional di Thailand. Banyak storytelling yang dikemas secara tidak konvensional, secara tidak terduga, ada plot twist, karena itu tujuannya tadi, menarik perhatian dan tidak biasa. Akhirnya kemudian memenangkan hati audiensnya. Kurang lebih itu sih, Bu. Semoga membantu jawabannya. Oh, boleh aku respon dulu nggak? Mangga, silakan. Iya, jadi iya tuh idenya emang kadang memang ambil peluang ya, tapi gimana kita menumbuhkan awareness kita biar kita tuh bisa tahu momen gitu, terus kita bisa ambil gitu. Kadang kita nggak aware gitu, Mas Randy. Nah, jadi gimana tuh kita jadi biar bisa aware gitu terkait momen-momen, ini bagus nih, terus jadiin berita nih. Gimana itu ada sense of the awareness-nya gitu, Mas Randy? Aku sendiri pun sampai akhirnya bisa menjawab pertanyaan kayak gini kan karena memang diuntungkan oleh jam terbang ya, Bu Aisyah. Karena saya mulai berkarya 2014-2015, jadi ya belajar lah. Belajarnya apa ya, saya diterjunin ke lapangan dulu di TV One, nggak ngerti berita yang bagus atau jelek kayak gimana, Bu. Cuma taunya masuk TV aja pokoknya dulu tuh. Cuma lama-lama kita memahami, oh ini yang bagus, ini yang nggak bagus, ini membosankan, ini nggak membosankan. Emang harus observasi yang terjun terlebih dahulu. Jadi nggak ada resep pasti yang kemudian bisa langsung menumbuhkan insting jurnalisme langsung ngerti. Selain ya mau nggak mau harus praktek sih, Bu. Banyak-banyak nonton berita. Yang biasanya kita nonton berita cuma nonton menikmati, coba kritis sih. Ketika kita nonton sesuatu, entah itu di sosial media atau di TV, tanya ke diri sendiri, ketika kita nonton 10 detik, kita udah lihat HP, itu tandanya most likely itu berita nggak berhasil menarik perhatian Anda. Itu berarti kurang menarik, entah cara membukanya, entah beritanya, entah narasinya. Banyak banget faktor. Entah presenternya yang membosankan, entah narasinya yang suaranya sengaja ganggu kuping kita, akhirnya kita ganti. Banyak faktor banget yang kemudian mempengaruhi keputusan kita untuk ganti remote atau tetap nontonin. Oh, oke. Jadi praktis ya kayaknya ya, tetap praktis ya. Praktis ya, Bu. Apalagi kalau anak-anak kuliah tuh tepatnya praktis banget. Kalau saya kan nggak kuliah jurnalisme. Seandainya saya kuliah jurnalisme, mungkin tuh ketika masuk kerja udah punya pemahaman yang lebih tinggi karena punya jam terbang. Tapi karena saya nggak punya, ya latihannya di lapangan. Oke, ini the second question ya, mungkin the last juga. Go ahead. Nah, yang tadi yang konsistensi berarti kan, practice and konsistensi. Nah, terkadang kita yang beginner untuk mau bikin content creator, janganlah yang jauh-jauh gitu, mungkin kayak saya Kak Prodi, untuk menjelaskan prodi saya gitu. Nah, ngebangun konsistensi ini gimana ya, Mas? Kadang kita harus gimana, Bu? Konsistensi untuk awareness itu, terus untuk mempraktekkan, jadi kita tahu bisa observasi setiap saat secara konsisten itu gimana ya, membangun jiwanya gitu atau motivation-nya gitu, biar kita tetap keep going, Mas Randy. Udah itu pertanyaan terakhir. Aku nggak terlalu bisa menjawab pertanyaan itu, tapi kalau misalnya berkaca dari pengalaman aku akhirnya bisa kritis sama konten atau berita-berita yang aku bikin karena aku peduli dengan berita yang aku bikin. Jadi kayaknya penting buat entah kaprodinya atau mungkin untuk mahasiswanya ketika bikin konten nggak cuma sekedar untuk sekedar selesai gitu loh, Bu. Tapi benar-benar punya sense of belonging. Gue bikin konten ini karena gue mau banget nih yang nonton ini nih harus paham soal ini nih gitu loh. Jadi entah mungkin kita bisa cari subjek-subjek yang setiap mahasiswa atau setiap orang yang terlibat di perkuliahan Ibu Aisyah misalnya peduli gitu loh, Bu. Entah soal isunya, entah kemudian I don't know, harus ada goal sih. Karena kalau saya pribadi ketika udah terjun ke lapangan, saya udah pitch liputan ke newsroom, saya mau meliput soal orang ini, orang si A nih, karena dia punya kisahnya memilukan, dan orang-orang tuh harus tahu, karena orang-orang salah paham. Ada keterlibatan perasaan oleh saya yang ingin saya sampaikan lewat cerita saya itu misalnya. Nah,
saya nggak mau gagal usaha saya karena saya udah terjun ke lapangan, udah capek liputan. Saya mau ini kelar, tapi nggak cuma sekedar kelar, tapi benar-benar orang yang nonton nyampe pesannya gitu loh Bu. Jadi ada sense of belonging yang udah terbangun dari diri saya sendiri. Nah, mungkin itu PR dari Ibu Aisyah dan teman-teman untuk kemudian cari kira-kira yang punya sense of belonging biar orang-orang atau teman-teman yang berkuliah di UIC itu punya sense of belonging terhadap apa yang mereka bikin gitu loh Bu. Jadi mereka nggak cuma sekedar bikin karena pengen ya udah selesai tugas aja kok ini gitu loh. Oh, Semoga oke bisa oke. membantu. Berarti emang important juga ya sense itu ya, membangun sense. Jadi berita itu dari sense-nya juga ya. Kalau enggak juga enggak ini Harus ya. care Ibu, harus care karena apa? Oh, Karena gitu. impact-nya apa kalau misalnya kita nggak care sama berita yang kita bikin? Sensasional kan? Jadi ingat ada insiden-insiden berita di TV-TV yang kemudian viral karena jurnalisnya nanya perasaan, karena jurnalisnya nggak punya data, kemudian di bencana alam asal-asal ngomong kemudian salah, karena mereka ditugasin gitu aja gitu loh, mereka nggak punya sense of careness terhadap subjek mereka. Jadi begitu sampai nanya perasaan ke subjek yang kena bencana, itu kan sebenarnya nggak etis. Kalau misalnya kita ada keterlibatan perasaan, saya pakai perasaan banget deh kalau misalnya liputan. Karena kalau nggak ada perasaan, bisa kacau berarti yang kita bikin sensasional doang, nggak ada verifikasi, nggak bisa mikirin impact ke depannya seperti apa. Oke. Baik. Clear sih. Thank Ya, you terima banget. kasih banyak pertanyaannya, Thank you. luar biasa. Mas Randy juga dijawab dengan sangat baik. Tadi berkaitan dengan motivation, sebetulnya setiap orang punya motivasi tersendiri ya, Mas Randy. Ada yang tadi sepakat dengan sense of belonging gitu ya, artinya noble cause apa gitu, tujuan apa yang ingin kita capai melalui konten jurnalisme yang dibuat gitu. Jangan sampai kita sekadar money driven atau nyari-nyari like, comment, subscribe, fame begitu ya dalam tanda kutip. Baik, saya akan kasih pertanyaan tambahan nih dari teman-teman mahasiswa. Ini ada Mas Sulfikar. Mas Sulfikar dari Prodi Bisnis Digital. Silakan Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan saya untuk Bang Randy, ya, misalnya kita begini, kita sedang menulis sebuah konten, lagi asik-asiknya ya, sementara asik-asiknya membuat konten, tiba-tiba di tengah jalan kita bingung, lanjutnya ini apa ya? Nah, untuk mengatasi itu bagaimana Bang? Terima kasih. Siap. Makasih Bang Sulfikar. Ini ada istilahnya, namanya writer's block. Ini lumrah Bang Sulfikar. Writer's block, BLOCK. Jadi penulis memang kadang-kadang ada proses kreativitas yang dibutuhkan ketika penulis membuat karya gitu kan. Ini terlepas dari apapun pekerjaannya ya. Baik itu novelis, jurnalis seperti saya, atau mungkin orang-orang yang sekedar bikin jurnal ilmiah atau misalnya bikin proposal. Ini sebuah hal yang perlu dipahamin, wajar banget Bang Sulfikar. Jadi ketika itu terjadi, jangan discourage, jangan kemudian patah semangat. Karena proses kreatif itu memang nggak bisa dipaksakan. Kadang-kadang otak ini kan ada mentoknya. Nah, saya nggak bisa ngasih tahu Bang Sulfikar harus melakukan apa, karena menurut saya setiap orang itu beda-beda pendekatannya seperti apa. Saya pribadi ketika terjadi, which is terjadinya super sering setiap hari, karena kan setiap hari saya harus bikin berita dan bikin naskah. Ketika memang beritanya nggak ada deadline depan mata gitu ya, procrastinate Bang. Jadi saya nunda-nunda. Nah itu writer's block-nya sering banget terjadi. Jadi saya break biasanya tiduran dulu, entah ngopi dulu. Buat saya pribadi, ketika ada deadline depan mata yang mepet banget, justru otak lebih encer. Jadi kadang-kadang harus ada trigger atau stimulan-stimulan yang harus kita ciptakan sendiri di lingkungan kita, lingkungan kerja kita, untuk kemudian membuat kita, untuk menstimulasi kita agar lebih encer otaknya ketika dalam proses kreativitas tersebut, Bang. Nah, Abang cari tahu sendiri yang paling cocok untuk Abang gimana? Apa kemudian cari pacar atau cari istrinya, suruh marah-marah dulu? I don't know. Ke kafe misalnya, saya sendiri nggak bisa kerja di rumah. Bisa, tapi
produktivitas saya tidak akan seefektif ketika saya bekerja dari kafe atau misalnya dari kantor. Karena lingkungan penting buat saya. Saya orang benar-benar mengambil energinya dari sekitar saya. Jadi ketika nggak ada supervisi, nggak ada kanan kiri yang suasana bekerja, jadinya leha-leha, dikit-dikit buat nyalain TV, dikit-dikit malah browsingan, dikit-dikit malah belanja. Aduh, ujung-ujungnya malah bokeh. Jadi cari trigger atau stimulan eksternal atau internal yang kira-kira paling efektif Bang, untuk kemudian nge-push Bang Zulfikar agar kemudian writer's block itu bisa diminimalisir. Semoga bantu Bang. Oke. Mas Zulfikar, bagaimana terjawab ya? Oke, siap Bang. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita lanjut ke mahasiswi, ada Mbak Rahma Afifah. Mbak Rahma, silakan. Dari prodi mana mohon disebutkan dulu ya. Oke. Sebelumnya terima kasih buat kesempatannya. Aku Rahma Afifah dari prodi psikologi. Izin bertanya juga, mungkin sebelumnya maaf nggak bisa menyalakan kamera gitu. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu terkait ini ya, citizen journalism gitu. Dimana kalau misalkan kita lihat sekarang, mungkin kalau misalkan aku lihat ya di Indonesia sendiri gitu, kemampuan gitu seorang warga negara gitu yang bikin satu kasus bisa viral itu benar-benar ngefek gitu ya, sama si kasus itu bisa sampai ke media mainstream gitu kan. Nah dengan hal seperti itu, sebenarnya aku lumayan penasaran juga ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa hal itu tuh kayak sangat bukan dibangga-banggakan, tapi seakan warga negaranya juga bilang kalau misalkan kasus di Indonesia itu nggak bisa diselesaikan secara hukum kalau misalkan nggak viral, sampai ada kalimat seperti itu gitu. Pengen tahu juga sih tanggapan dari itu seperti apa. Dan yang kedua berkaitan dengan itu juga karena apa ya, aktivitas si warga negara itu di media sosial itu kan kita nggak bisa menutup kemungkinan ya adanya ya kayak berita hoax itu banyak banget gitu. Nah kalau misalkan secara kita pribadi gitu, untuk menangkal itu atau ngasih tahu gitu kan ke yang lain ini tuh hoax loh gitu. Karena banyak banget kan, apalagi kalau misalkan di WA itu WA keluarga, wah si hoaxnya itu bener-bener kayak biasa itu ada terus gitu. Mungkin itu Kak, terima kasih. Terima kasih Rahma. Rahma, kalau saya boleh tanya usia berapa Rahma? Aku 20. 20. Oh tadi yang kita ngobrol ya. Rahma Sumedang tadi ya? Ya, Sumedang. Oh benar, Teteh Rahma. Siap. Bagus, pertanyaannya kritis. Yang pertama tadi Mbak Iza saya langsung jawab ya. Yang pertama tadi pertanyaannya terkait dengan dinamika bagaimana sebuah hal yang viral baru kemudian nyampe ke media mainstream dan kemudian hal-hal yang viral baru kemudian membuat aparat misalnya ya, kalau misalnya soal aparat mereka baru bergerak. Karena emang tadi kalau Rahma join dari awal, saya udah survei kan, mana sumber informasi atau entertainment yang paling banyak digunakan oleh teman-teman yang hadir di sini. 95% menjawab smartphone, internet. Dan internet itu adalah sebuah hal yang kamu bisa pakai kapanpun, dimanapun. Beda dengan TV, harus di rumah dulu misalnya, atau harus di kantor dulu. Tapi smartphone, kamu naik mobil, kamu naik bus, naik Transjakarta, naik kereta, naik pesawat, mungkin nggak pesawat, mati kalau di pesawat. Itu ada telepon yang bisa diakses 24/7, 24 jam dalam seminggu. Jadi nggak berhenti, namanya arus informasi itu terus datang terus. Nah, ini kemudian menggeser perilaku kita mengkonsumsi informasi yang dulunya dirajai dan dipegang, dihegemoni oleh televisi. Hanya ada 9 televisi dulu, nggak boleh lebih. Diatur sama pemerintah. Ada UU-nya, kanal juga terbatas, yang analog. Jadi sumber informasi semuanya dari situ mau nggak mau. Dan kadang-kadang kemudian malah disalahgunakan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik dengan kepemilikan media. Saya sudah tahu kan siapa saja. Nah sekarang berubah kedudukannya, konstelasinya. Sekarang nggak ada lagi eksklusivitas kepemilikan. Semua orang punya akses untuk membuat berita, menyebarkan berita, dan menerima berita tanpa ada batasan waktu tertentu. Jadi sehari bisa ada 2 berita heboh yang saingan misalnya. Jadi mau nggak mau sekarang, ini sebenarnya sehat nggak sehat sih Rahma, kalau menurut saya pribadi. Nggak sehatnya ya karena kemudian banyak hoax bertebaran, seperti pertanyaan poin nomor 2 kamu tadi. Tapi sehatnya adalah sekarang ada fungsi watchdog yang tidak hanya eksklusif dari jurnalis-jurnalis seperti saya, tapi orang-orang seperti Rahma yang mungkin tidak punya kartu pers, punya fungsi watchdog juga kalau bisa melihat ada aparat atau pemerintah yang kemudian sewenang-wenang
depan mata terjadi, ada HP tinggal rekam, tinggal naikkan. Cuman yang agak ngeri adalah narasi-narasi yang kemudian dimasukkan oleh orang-orang yang nggak ngerti misalnya. Tapi ini sehat karena kembali lagi media itu kan muncul, jurnalisme itu kan muncul utamanya sebenarnya untuk jadi pilar keempat demokrasi kan, watchdog untuk kemudian mengontrol pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Nah, masalahnya ketika medianya besar, banyak media mulai sewenang-wenang juga, mulai agak mana-mana. Nah, muncullah kalian-kalian ini yang sebenarnya bisa kemudian membawa keseimbangan lagi terhadap dinamika tadi watchdog, saling melihat, saling monitor. Tinggal bagaimana caranya seluruh masyarakat punya literasi digital seperti Rahma yang kritis, enggak semuanya asal sebar. Nah, pertanyaan kedua masuk. Bagaimana kita bisa melihat hoax atau tidak hoax? Ibu saya baru ngirim saya WA soal berita baju yang dicuci deterjen bisa bikin kanker. Saya nggak bisa jawab tuh ke ibu saya benar apa kagak. Karena perlu ada PR kalau untuk jurnalis tanya ke analis, kita cari ahli untuk kita wawancara karena mereka yang udah punya background dan punya how do you call it, punya keahlian untuk kemudian bisa menjawab itu benar atau tidak. Orang-orang seperti saya nggak bisa menjawab kan. Nah, kalau dari saya gampang, ketika melihat sebuah berita lihat sumbernya siapa. Ketika dia ngasih argumen atau kasih data, lihat datanya yang provide siapa. Apakah badan yang bisa dipercaya, ataukah sumber yang bisa dipercaya. Kemudian lihat artikel siapa yang nyebarin. Kalaupun media apa. Harus penting juga sekarang untuk tahu media ini punya siapa, kecenderungan ideologinya apa. Karena nggak semua media itu ideologinya sama. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang tengah, ada yang kemudian tengah tapi ternyata punya misi juga sendiri. Ini butuh literasi digital yang memang di atas rata-rata untuk kemudian bisa survive di era digital ini. Semoga menjawab Rahma. Boleh ingin bertanya juga nggak? Boleh. Ini izin saya, Mbak Iza. Aku izin stop video sebentar. Aku mau ngambil charger, tapi bisa sambil menjawab sebentar ya. Silakan sambil jalan aja. Oke, baik. Mbak Rahma, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya izin beralih ke kolom komentar dulu ya, teman-teman. Nanti kembali lagi untuk teman-teman yang mau menghidupkan mikrofon, saya beri kesempatan. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Agus Untung. Tadi sudah belum ya, Mas Agus Untung? Sudah ya? Atau Sulfikar yang pertama tadi ya? Oke. Selanjutnya Mas Agus Untung di kolom komentar, saya mau bertanya bagaimana keabsahan produk jurnalistik kalau dibuat dengan menggunakan ChatGPT. Karena sekarang mudah sekali membuat konten dengan ChatGPT. Nah ini menarik ya, teman-teman pasti semua penasaran juga jawabannya. Saya pun begitu, silakan Mas Randy. ChatGPT, aduh. Makasih pertanyaannya. Ini to be honest, saya mungkin belum bisa menjawab secara baik, Mbak Iza. Kenapa? Karena ini hal yang baru banget, Mbak Iza. Super duper baru, dan saya sendiri jujur deg-degan luar biasa. Karena nggak tahu ini apakah kemudian jadi alat bantu yang bisa membantu atau memudahkan pekerjaan saya, atau justru kemudian jadi saingan baru. Kan sedang mulai bertebaran sekarang presenter AI ya. Cuman ya, itu belum jadi saingan lah. Mereka ngomongnya aja masih mencela-mencela. Tapi si ChatGPT ini emang ngeri-ngeri sedap. Karena kalau disuruh bikin naskah berita, bahasanya bisa lebih bagus daripada bahasa yang saya bikin. Jadi kayak Bang Zulfikar tadi Bang, ngomongin writer's block ya, tiba-tiba bingung nulis apa lagi gitu kan. Ini ChatGPT nggak ada itu, writer's block. Tinggal disuruh bikin naskah jadi tanpa mikir panjang mau berapa durasi, seberapa panjang. So this is a challenge yang butuh, dan jawabannya adalah bukan kemudian kita boycott AI atau ChatGPT ini, karena nggak bisa kabur nih, teknologi berkembang terus, emang sudah hakikatnya, sudah fitrahnya begitu. Sudah fitrahnya TV kalah sama internet, emang ada waktunya. Ada disrupsi digital, taksi diganti dengan taksi online. Ya sekarang
memang sudah kita harus siap-siap teman-teman semuanya. Era teknologi yang semakin berkembang, bukannya kita hindarin dan takut, tapi kita harus belajar. Biar apa? Biar kita nggak kalah. Biar kita jadi pengguna, bukan digunakan akhirnya. Jadi saya masih dalam proses untuk mempelajarin, biar saya nggak jadi pengangguran, tapi bisa juga pengguna seperti yang sudah kita sudah bolak-balik lah lihat disrupsi digital dari dulu. Bagaimana kemudian abang becak digantikan sama abang Gojek digantikan abang becak digantikan abang ojek digantikan abang Gojek. Yang tadinya nggak mau jadi Gojek, akhirnya jadi Gojek. Itu solusi salah satunya. So, jadi gimana kita menanggapi ChatGPT ini adalah kita pelajarin ChatGPT, dan mungkin di masa depan bukannya menggantikan kita, tapi justru menjadi tools yang bisa semakin memperkuat impact pekerjaan kita. Hopefully begitu apa impact ke depannya ya. Jujur saya masih khawatir, tapi saya masih mencoba untuk menghibur diri saya untuk tidak khawatir, Mbak Iza. Oke, Mas Randy, kebetulan karena saya juga insan komunikasi nih sebagai PR practitioner, jadi punya perasaan yang sama, tapi sepakat dengan tadinya jadikan ChatGPT ini sebagai tool ya teman-teman, sebagai alat dulu. Saya selalu ingat pesan pesan dari Profesor Laude Masihu Kamaludin, Rektor UICI, bahwa ChatGPT ini sebetulnya harus disambut baik, tapi ingat teman-teman tetap harus melakukan yang namanya verification ya, seperti tadi di awal dalam materi Mas Randy juga sempat dipaparkan mengenai hal itu. Jadi jangan sampai kita telan mentah-mentah, karena correct me if I'm wrong, database-nya cuma sampai 2021 ya, kalau tidak salah. Jadi silakan dikoreksi kalau saya salah. Cuma untuk membuat konten jurnalisme yang tentu saja matang dan baik begitu ya, kita harus menggunakan data yang betul-betul valid seperti tadi Mas Randy katakan. Jadi teman-teman jangan menelan mentah-mentah, harus tetap melakukan yang namanya verifikasi. Baik, itu untuk pertanyaan mengenai ChatGPT, menarik sekali, terima kasih Mas Agus. Saya beralih lagi ke teman-teman yang mau on cam ya. Mas Abdurrahman Mainanda dari Prodi apa Mas Abdurrahman? Dari psikologi Kak. Oke, psikologi, silakan Mas. Terima kasih sebelumnya Kak telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya bertanya ini lebih awalnya itu ke fenomena perkembangan media televisi dan media online pada era zaman hari ini. Karena saya pikir media televisi dari awal terbentuknya dulu sampai sekarang memang sangat-sangat berubah. Karena menurut saya awalnya televisi itu hadir itu untuk bagaimana sebagai guardian of justice, sebagai penjaga dari permasalahan yang ada di masyarakat. Cuman makin berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, lebih banyaknya itu saya lihat lebih ke penggiringan opini agar masyarakat itu percaya apa opini yang akan disampaikan oleh media. Contoh kalau kita larikan pada televisi Indonesia, sudah sama-sama tahu ada 3 raksasa televisi yang ada di Indonesia, dan itu yang ketiga-tiganya berafiliasi dengan partai politik dan tentu ada kepentingan politik di situ. Dan juga masyarakat juga untuk mencari validitas kebenaran sebuah peristiwa ataupun informasi tentu juga susah divalidasi karena tergantung kepentingannya itu apa dulu gitu. Nah, itu kalau saya lihat perkembangan televisi hari ini, mungkin Abang juga sepakat dengan itu atau tidak, nanti saya juga pengen tahu gimana pendapat Abang, karena sebelum Bang di VOA juga saya lihat tadi juga pernah jadi di televisi Indonesia juga gitu, salah satunya gitu yang saya sebut salah satu yang terbesar. Lalu yang kedua, kalau bicara tentang sebagai content creator lah, karena sekarang temanya itu mobile journalism, terkadang kita juga terjebak dengan clickbait Bang gitu. Kita tertarik untuk melihat sebuah informasi itu dilihat di clickbaitnya dulu gitu. Malahan clickbait ini lebih banyak menjebak ketimbang isinya. Misal contoh
peristiwa meninggal, tuh cepet misalnya, atau hal-hal yang sangat mendadak itu cepet diklik. Nah, nanti ketika ditonton ternyata berbeda isinya gitu. Nah, tentu itu juga sebagai tantangan sebagai kami mahasiswa yang ada di UICI, juga beberapa kawan-kawan konten kreator, tantangan untuk bagaimana membuat narasi yang pas, yang bagus gitu. Karena ditambah sekarang era gempuran entertainment sangat-sangat tinggi gitu. Yang ada baik itu di TikTok, sosial media, lebih banyak ke ranah entertain. Dan dulu juga kenapa orang sekarang beralih ke smartphone juga salah satunya karena ada hashtag YouTube lebih daripada TV dulu, kalau saya masih ingat dulu. Di YouTube bisa seorang konten bisa membuat apapun yang diinginkan. Nah itu mungkin itu awalnya, karena bagaimanapun saya pikir televisi juga mengejar rating untuk bagaimana ya lebih realistisnya menggaji karyawannya lah. Tentu lebih banyak sekarang konten-konten yang sifatnya entertain. Makanya efeknya adalah tingkat literasi masyarakat Indonesia sangat rendah. Karena memang yang dipertontonkan itulah entertain yang sifatnya tidak mendidik. Oke, baik. Mas Abdurrahman, mau saya potong karena waktu kita tinggal sedikit. Iya, siap, Kak. Pertanyaannya dulu, Kak. Sudah cukup ditangkap juga oleh Mas Randy. Salah satu tadi mengenai clickbait. Silakan Mas Randy. Siap, saya mau nanya balik ke Mas Abdurrahman. Mas Abdurrahman, clickbait itu bagus atau jelek menurut Anda? Singkat aja, jelek atau bagus? Kalau saya tergantung, Bang. Jelek atau bagus? Kalau menurut saya jelek. Jelek, oke. Saya kurang sepakat dengan Mas Abdurrahman. Buat saya clickbait itu perlu. Tapi yang jelek itu ketika judulnya apa, isinya apa. Itu yang haram, itu yang menjengkelkan, itu yang dihindari. Tapi clickbait yang bertanggung jawab yang perlu kita promosikan, kita kampanyekan. Kenapa? Karena saya lihat ini dari sudut pandang marketer. Marketingnya seperti apa? Karena mau nggak mau, namanya berita yang saya bikin, saya mau ditonton dong beritanya dong. Agar bisa ditonton sebanyak-banyaknya gimana? Ya harus punya unsur marketing atau pengetahuan marketing yang bagus. Clickbait adalah salah satunya. Kalau misalnya kita jualan atau misalnya kita ke mall, kita dihadapi dengan toko-toko yang beragam kan ya. Itu toko-toko bersaingan satu dengan lainnya. Mana toko yang naruh tulisan sale paling gede di depan, itu yang biasanya paling banyak dapat traffic untuk masuk ke dalam. Demikian pula dengan berita yang saya taruh di media sosial, itu etalasenya masih saingan dengan ribuan etalase yang semuanya teman-teman follow di Instagram. Jadi bayangkan kalau nggak clickbait, udah pasti kelewat, main scroll aja. Dan I don't want that. Saya mau Anda menonton berita saya, 10 detik pertama udah bikin penasaran, dan nonton sampai habis, kemudian ketika saya nonton, merasakan pesan yang saya berusaha sampaikan. Saya mau jual itu. Nah, makanya misalnya teman-teman lihat produk VOA, bisa diintip di Instagramnya VOA Indonesia, kayak atau pengemasan judulnya, itu agak-agak klik, kalau boleh saya katakan. Tapi clickbaitnya saya pastikan clickbait yang bertanggung jawab. Karena kita ambil angle yang memang kita sekiranya akan menarik perhatian dari para followers, tapi isinya sesuai dengan apa yang kita tahu di judul kok. Dan yang paling penting, empati ya. Jadi itu tuh clickbaitnya bukan clickbait yang kemudian merugikan orang, bukan clickbait yang kemudian menyudutkan orang secara tidak bertanggung jawab. Kita berusaha sedemikian rupa untuk kemudian cover both side dan balance. Itu yang berusaha untuk disampaikan. Jadi clickbait, menurut saya pribadi, nggak haram kok hukum. Yang haram memang ya berita-berita yang nggak bertanggung jawab, yang nulisnya apa, kemudian ketika diklik isinya apa. Malah kadang-kadang membuat pihak-pihak tertentu dirugikan. Misalnya berita-berita soal ada artis tergerebek karena prostitusi online misalnya. Yang harusnya kemudian kita bahas soal kasusnya, tapi ini malah mengobjektifikasi si perempuannya misalnya. Kemudian dibahas nih perempuan siapa, dia pakai baju apa, BH-nya apa. Aduh, itu nggak bertanggung jawab. Nggak clickbait banget. Yang nonton banyak nggak? Banyak banget. Tapi that's not journalism.
Itu sensasionalism yang perlu kita hindarin. Nah, pertanyaan pertama tadi Mas Abdur tadi saya lupa. Soal apa tadi Mbak Iza? Soal validasi. Boleh diingatkan? Validasi tadi Bang. Dalam mencari sebuah soal informasi. kepemilikan berita ya. Iya. Berita ya. Iya. Oke. Nah, ini Mas Abdurrahman, saya berdoa semoga UICI ini ada di seluruh Indonesia mahasiswanya ya, sehingga muncul orang-orang seperti Mas Abdurrahman ini. Karena apa? Karena di era sekarang yang arus informasi deras, semua orang bisa bikin kanal berita, semua orang bisa bikin institusi berita, atau institusi konten, atau institusi media. Penting buat kita nggak cuma sekadar kemudian hanya nonton berita. Dulu saya ingat banget waktu SD, guru saya selalu mengajukan kita nonton berita biar pinter. Sekarang buat saya nggak begitu, karena berita udah di mana-mana. Tapi semua outlet, semua media, semua organisasi punya kepentingannya masing-masing. Kalau tadi yang Mas Abdurrahman singgung, yang 3 media berita terbesar itu ada kepentingan politik, betul. Jadi kalau udah melihat berita-berita politiknya, udah harus kritis nih. Bener apa kagak nih? Udah mulai harus dipertanyakan. Intinya kritis. Kritisnya nggak lagi soal melihat beritanya, tapi melihat siapa yang bikin beritanya. Setiap institusi media, setiap institusi setiap orang yang bikin berita itu punya latar belakang. Lihat mereka ini punya siapa, mereka misinya apa, mereka kalau misalnya punya ideologinya apa. Itu kalau dari saya pribadi ya. Jadi lihat semua punya visi misi tertentu. Di Amerika pun demikian, ada Fox, ada CNN yang sudah ada jelas-jelas punya afiliasi politik tertentu. Yang satu lebih ke kiri, yang satu lebih ke kanan ideologinya. Dan ini kan mempengaruhi bagaimana mereka memframing isu-isu tertentu. Soal misalnya soal agama, soal toleransi, soal pilpres yang tahun depan terjadi. Kemudian ada media-media berita seperti Vox, ada Vice yang memang kiri banget. Jadi ketika isu-isunya yang dibikin memang cenderung memihak yang pihak kiri. Jadi harus pintar-pintar tidak hanya memilah isu, tapi memilah siapa yang bikin berita tersebut. Nah, ini butuh level kritik yang memang next level dibandingkan zaman dulu ya. Jadi Mas Abdurrahman sudah memahami itu, sudah bagus banget, tapi bagaimana caranya kita punya masyarakat juga semuanya siap menerima era yang informasinya deras luar biasa. Sehingga kritis nggak cuma melihat berita, tapi kritis juga melihat siapa yang bikin berita. Oke. Cuman satu lagi Kak, boleh Kak, terakhir Kak. Oke, Mas Abdurrahman. Singkat aja Bang, silakan. Iya, terakhir. Untuk saran untuk kami ini Bang, karena persoalan kita bisa akses dan bisa buat apapun, kira-kira untuk para calon konten kreator ini, mana yang lebih dahulukan Bang? Kuantitikah atau quality yang didahulukan? Karena kalau quantity tentu menurunkan kualitas. Kalau quality tentu kuantitasnya lebih sedikit gitu. Mungkin itu aja terakhir Kak. Makasih. Sama-sama. Kalau untuk tujuannya berlatih, praktis sih, I would say kualitas sih. Kualitas dan kualitas itu tentukan, karena ketika suatu hari nanti misalnya kamu bergabung dengan media berita atau media yang memang mengutamakan kuantitas misalnya, sebanyak mungkin, kamu udah tahu mana yang quality, mana yang tidak quality. You know what I mean? Jadi ketika produksi kuantitas harus cepat pun, ya kuantitas yang dikit-dikit itu pun udah tahu kualitasnya tidak akan dikompromikan seburuk ketika kamu udah terbiasa quantity. Kalau boleh secara vulgar misalnya ya, ada media online Detik, itu namanya udah Detik karena memang mereka biasa mengeluarkan berita cepat, otomatis beritanya singkat banget. Jadi kadang-kadang satu paragraf cuman soal acara ada menteri datang dilaporkan. Oke, itu quantity. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa dengan quality, ketika ngomongin misalnya menteri datang pun ada konteks kenapa menteri datang itu menjadi penting, dikasih background. Karena udah tahu kualitas berita yang baik itu seperti apa. So, I always emphasize teman-teman untuk selalu ke depan kualitas terlebih dahulu, karena udah terbiasa kualitas bagus, ketika harus kompromi satu hari, kualitasnya harus dikompromisikan lebih sedikit, nggak terlalu, standarnya tidak terlalu low. I mean, saya mau jawab.
Oke, baik Mas Abdurrahman, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Tadi dipaparkan dengan sangat baik sekali oleh Mas Randy. Saya kasih satu pertanyaan terakhir dari Mas Tahta. Singkat saja Mas Tahta ya. Silakan Mas. Mas Tahta, ada? Ya, baik. Oke, Sebenarnya saya dari tadi resensi, cuma nanti terakhir baru saya mempertanyakan, tapi nggak apa-apa. Baik, terima kasih, salam saja. Mungkin beberapa pertanyaan tadi saya itu udah dijawab sih, karena pertanyaan saya itu ada yang menyangkut soal tentang pertanyaan teman-teman tadi. Cuman begini Mas, saya ingin sedikit menelisik soal tentang VOA. Karena VOA ini kan bisa dikatakan sebagai pemberitaan media yang baru kan, dibandingkan dengan CNBC, BBC, dan lain sebagainya untuk berita internasional. Persoalannya adalah akses transparansi informasi untuk VOA itu bagaimana, Mas? Kira-kira dia menghambat apa enggak, sama seperti fenomena yang ada di Indonesia ketika jurnalis ingin mengakses tentang data-data atau akses informasi, pastinya ada hambatan dan lain sebagainya. Terus untuk impact daripada akses transparansi informasi itu pastinya akan menimbulkan persoalan ketegangan yang akan terjadi di situ. Ketegangan apa yang saya maksudkan? Jangan sampai ketika Mas sudah dapat data, ada satu pihak yang mungkin akan sedikit kecewa dengan kedapatan data itu sendiri dan akan mengakibatkan yang namanya sistem cracker terhadap media VOA ini sendiri. Nah, upaya dari tim VOA untuk menangani dampak daripada cracker itu bagaimana? Karena bisa saja itu akan memungkinkan terjadi. Dan saya sangat sayangkan soal tentang cracker ini belum ada di media Indonesia maupun media internasional untuk menangani atau menjadi sebuah tindak lanjut ke depan nanti. Itu sih pertanyaan saya. Sorry Bang, apa tadi? Cracker? Iya, cracker itu kan salah satu macam hacker dia. Tapi cracker itu lebih pada sifat yang jahat, yang dia bisa akan mengakses semua data kita, mengambil semua data kita, dan akan meracun. Hacker ya? Kayak hacker dia. Cuman cracker bahasa jahatnya gitu. Untuk bahasa. Peretas ya? Peretas maksudnya kan, peretas komputer gitu maksudnya ya? Iya. Oke. Peretas. Oke, pertama VOA itu sebenarnya media tua Bang, dari tahun 50-an dia udah ada, dari zaman Perang Dunia. Dulu radio doang, tapi bahkan lebih tua daripada CNBC, CNN, dan lain-lain. Dia radio, kemudian muncul televisi, kemudian muncul digital, semua udah ada. Di Indonesia sendiri kayaknya baru tahun, saya lupa deh, 90-an I think, baru mulai muncul yang benar-benar khusus untuk orang Indonesia, siarkan dari Amerika. Apa ya, gimana jawabnya ya? Transparansi data, tergantung. Kalau kita ngomongin isu peliputan berita soal apa, Bang? Kalau di Amerika keuntungannya adalah akses berita nggak boleh dihalang-halangin oleh pemerintah. Beda cerita kalau di Indonesia mungkin ya. Cuma kan memang pemberitaan kita lebih banyak pemberitaan di Amerika, sehingga so far sih itu bukan jadi problem. Hacker so far belum ada sampai ada kejadian, karena mungkin kita juga belum pernah berita investigasi yang kemudian merugikan pihak gimana-gimana gitu ya. Kalau ada pun pasti ada. Tapi di VOA sendiri karena memang ada pelatihannya untuk menghadapi peretas, jadi benar-benar diajarin cara berinternet dengan aman. Jadi kalau ada email yang mencurigakan jangan diklik, all that thing. Kalau misalnya ada orang yang kemudian mencurigakan di kantor, gitu-gitulah, itu training internal yang saya rasa nggak bisa saya bagikan di sini. Gitu sih Bang. Semoga menjawab. Mas Tahta, bagaimana? Cukup terjawab? Ya cukup sih, cuman upayanya kan butuh yang nama pencegahannya sih. Makanya itu sih, tindak lanjutnya gimana sih Mas? Kira-kira kalau misalkan untuk pencegahan daripada clickbait dan lain sebagainya kan itu mungkin jadi hal umum. Cuman kan ada yang namanya cracker. Cracker ini udah di atas rata-rata hacker loh Mas, yang bisa mengakses data tanpa harus clickbait dan lain sebagainya. Itu yang harus jadi tindak lanjut dari tim VOA itu sendiri. Ini saya sebenarnya ngasih saran loh Mas untuk VOA-nya supaya jangan dapat virus dari hacker itu. Gitu. Iya, kita ada kalau di kita ada trainingnya.
Itu aja yang bisa saya sampaikan sih Mas. Ada trainingnya, benar-benar serius, trainingnya wajib mandatory setiap tahun untuk mencegah para karyawannya tidak membuka akses terhadap peretas. Saya nggak tahu ini apakah menjadi hal yang lumrah apa enggak di Indonesia. Dulu saya di TV One nggak ada training-training seperti ini, karena mungkin ya peretas di Indonesia nggak ada yang tertarik buat meretas media berita ya, karena nggak ada seksi-seksinya, kecuali mungkin ada yang iseng atau gimana saya nggak tahu. Tapi kalau di VOA ada trainingnya. Itu fungsi preventif yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mencegah ada orang-orang yang benci Amerika misalnya kemudian meretas ke dalam data-data internal di VOA. Baik. Oke, Mas Randy, terima kasih banyak, dijawab dengan sangat baik sekali itu tadi dari perspektif pelaku jurnalismenya ya, atau jurnalisnya ya. Kalau dari segi institusi mungkin nanti akan ada penjelasan yang lebih komprehensif begitu. Baik, mohon maaf sekali teman-teman karena waktu kita sudah habis sebetulnya sejak 12 menit yang lalu, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah kita sudah bisa memberikan kesempatan kepada banyak penanya. Sebelum saya umumkan siapa 4 penanya terbaik, mungkin kita lakukan sesi foto bersama dulu teman-teman. Boleh silakan dihidupkan kameranya masing-masing. Ayo teman-teman yang masih belum on cam, dihidupkan kameranya. Baik. Aba-aba dari saya ya, mohon dibantu juga teman-teman panitia untuk screenshot. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Kita samakan gayanya ya. Gaya thumbs up. Boleh? 1, 2, 3. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah meluangkan waktu ya untuk mengikuti public lecture hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin highlight termasuk tadi mengenai tips dan trik begitu ya untuk memproduksi konten jurnalisme yang menarik. Pertama kalau kita lihat tadi di paparannya Mas Randy, be relatable, kemudian use their language, good visuals matter, make your content unique, be organized and structured. Dan ada beberapa hal lain juga tadi yang disampaikan, tapi pada intinya kita melihat bahwa untuk menjadi jurnalis di era digital seperti sekarang itu sudah jauh lebih mudah ya, Mas Randy pun merasakan hal itu, bahkan dari segi menyajikannya ke publik pun sekarang sudah jauh lebih mudah. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi jurnalis tidak ada alasan untuk tidak membuat konten jurnalisme yang berkualitas begitu, menghibur boleh tapi tetap kalau bisa syarat akan edukasi. Mungkin itu saja. Saya akan umumkan 4 penanya terbaik ya. Yang pertama, boleh dong nanti dikasih tepuk tangan. Selamat kepada Mas Agus Untung dari Prodi Sains Data. Oke, yang kedua selamat kepada Mbak Rahma Afifah dari Prodi Bisnis Digital. Selamat juga saya ucapkan kepada Mas Abdurrahman dari Prodi Psikologi. Dan yang terakhir, ini saya serahkan ke Dewan Juri nih, ada di grup dosen komunikasi digital. Oke, yang terakhir, selamat kepada Mas Muhammad Tahta AR Tatang dari Prodi mana ya Mas Tahta tadi? Nanti mungkin teman-teman silakan langsung klaim hadiahnya ya, ada sejumlah uang tunai berbentuk e-money begitu ya, nanti akan dikirimkan oleh rekan-rekan dari Prodi Komunikasi Digital. Silakan teman-teman langsung hubungi saja dosen kita yang paling kece, ada Mas Ilham Setiawan ya. Saya kira semua udah punya WhatsApp-nya. Klaim hadiahnya melalui beliau. Mungkin itu dulu pada kesempatan hari ini. Mas Randy udah nguap-nguap tuh, kasihan banget. Mas Randy, thank you so much for making the time for us. Makasih, sukses terus di Amerika gitu ya, terus membanggakan Indonesia dengan karya-karyanya yang luar biasa. Dan teman-teman, jangan lupa juga tonton karya-karya Mas Randy ya, ada banyak sekali documentary movie ya, film-film dokumenter yang beliau buat, itu semuanya keren-keren dan tentu sangat. Amin. Makasih. Again, thank you so much Mas Randy dan
Makasih Mas Randy. Kasih semuanya. Follow Via Indonesia ya di IG. Terima kasih juga kepada Pak Wacito ya yang sudah hadir pada kesempatan di pagi hari menjelang siang ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih pula, suatu kehormatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, pendapatannya luar biasa ya, jadi jurnalis. Baik, terima kasih Mbak Izati. Terima kasih untuk teman-teman, selamat untuk pemenang pada acara. Akan saya tutup. Sebelumnya saya mau kasih pantun dulu buat Mas Randy, boleh ya? Boleh dong, yang di Amerika ngomong cakep gitu ya. Pulang kampung ke kota Jember. Naik kereta berdua. Terima kasih kepada narasumber. Semoga kita jumpa di selanjutnya. Bagi teman-teman semua yang sudah absen atau mengikuti acara yang hari ini, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Izin pamit, Mbak, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya. Terima kasih.